Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Di sini kami akan menggunakan media pembelajaran berupa audio visual dan materi pembelajaran. Nah, di sini kenapa kami menggunakan audio visual? Karena penggunaan media ini sangat mudah digunakan dan sangat cocok diterapkan atau dikombinasikan dengan media pembelajaran lainnya sebagai pendukung. Media audiovisual adalah media yang disampaikan langsung oleh guru sebagai fasilitator untuk menunjang proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan cara menyampaikan materi berupa percakapan langsung dengan bantuan materi berbentuk cetak seperti buku atau slide pada PowerPoint presentasi. Nah, untuk itu, media audiovisual ini sangat mendukung untuk pembelajaran pada guru sebagai pusat pemateri atau pemberi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota di Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain Raden Patah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Patih Unus, Sultan Trenggono, dan Sultan Prawoto. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang memerintahkan pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pengangkatan Raden Patah menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Raden Patah bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Pada tahun 1511, ketika Kerajaan Melaka diserang oleh Portugis, Raden Patah mengirimkan bantuan militer yang dipimpin oleh Patih Unus. Hanya saja usaha tersebut tidak berhasil dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Raden Patah meninggal pada tahun 1518 Masehi. Selanjutnya, pemerintahan Kerajaan Demak dilanjutkan oleh Patih Unus selama 4 tahun. Ia meninggal pada tahun 1522 Masehi dalam usaha mengusir Portugis dari Melaka. Pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya yakni Sultan Trenggono. Ia diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa awal pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fatahillah dan pasukannya ke Banten dengan bantuan pasukan Cirebon. Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaannya, Kerajaan Demak pun semakin luas, begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu, Kerajaan Demak mulai mundur akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan. Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sultan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Aryo Panangsang yang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Namun usaha Aryo Panangsang untuk menguasai Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil membunuh Aryo Panangsang. Tahta Kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat ke Kerajaan Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, Kerajaan Pajang masih mengakui dan sebagai penerus Kerajaan Demak.